Menyapa Anda kembali dalam program Bible Everyday. Hari ini kita akan belajar di Yesaya pasal yang ketiga. Saya ingin menceritakan sebuah cerita sederhana sebelum kita akan belajar sama-sama Yesaya pasal yang ketiga ini. Ada satu film, cukup lama filmnya, di tahun 80-an, dan film ini memenangkan beberapa piala Oscar. Judulnya adalah The Last Emperor. Ini merupakan kisah nyata kaisar terakhir Tiongkok. Namanya adalah Kaisar Puyi. Dia lahir di tahun 1906 dan dia memerintah hingga 1924. Apa yang menarik dari Kaisar Puyi, kaisar terakhir di Tiongkok ini? Dia diangkat menjadi kaisar itu ketika usianya sangat muda, yaitu di usia 3 tahun. Anda bayangkan usia 3 tahun menjadi kaisar. Padahal kaisar adalah raja atau penguasa atau orang yang punya kedudukan tertinggi di sebuah negara di Tiongkok pada waktu itu. Dan bagaimana mungkin Batita itu menjadi raja? Bagaimana mungkin Batita menjadi pemimpin? Bagaimana mungkin seorang Batita bisa membawa Tiongkok menjadi maju? Namun itulah yang terjadi. Kaisar termuda dalam sejarah Tiongkok dan akhirnya menjadi kaisar terakhir di Tiongkok. Karena di usia yang sangat kecil itu tentu saja dia tidak bisa memerintah. Karena dia tidak bisa memerintah, maka jabatan pemimpin itu hanya sebuah stempel saja. Lalu siapa yang mengendalikan? Tentu saja pihak-pihak yang punya kepentingan tertentu. Dalam hal ini adalah Jepang. Dia menjadikan Kaisar Puyi menjadi bonekanya, dan kemudian apapun yang menjadi kepentingan Jepang itu bisa terakomodasi karena dia berhasil menguasai Kaisar Puyi. Intinya sederhana, untuk menjadi pemimpin itu harus benar-benar matang, harus benar-benar dewasa. Anak kecil tentu saja tidak cocok menjadi pemimpin, belum waktunya menjadi pemimpin. Yang saya maksud tentu saja bukan hanya sekedar umur. Bukan berarti kalau umurnya sudah tua, dia layak menjadi pemimpin. Kalau umurnya masih muda, dia tidak cocok memimpin. Poinnya bukan itu. Poin yang kita sedang bicarakan adalah seberapa tingkat kematangan, kedewasaan, cara berpikir. Itulah yang akan menentukan apakah kita cocok menjadi pemimpin. Kembali di dalam Yesaya pasal yang ketiga, ayat-ayat yang kita baca ini menunjukkan bahwa ada waktu tertentu di Yerusalem yang mana mereka mengalami krisis kepemimpinan. Tidak ada pemimpin yang mumpuni. Bukan berarti pemimpin yang hebat, bukan berarti pemimpin yang cerdas, bukan itu. Tapi yang saya maksud tidak ada pemimpin yang mumpuni adalah karena tidak ada pemimpin yang hidupnya takut akan Tuhan. Karena hidupnya tidak takut akan Tuhan, maka kalaupun mereka memimpin secara asal, mereka memimpin secara sembarangan. Apa yang mereka suka, apa yang menguntungkan dia, itulah yang dikerjakan oleh pemimpin yang tidak takut akan Tuhan. Kalau kita membaca ayat yang keempat, maka anak-anak muda menjadi pemimpin mereka. Maka anak-anak akan memerintah atas mereka. Bayangkan, anak-anak muda, dan tentu saja ini gambaran daripada mereka yang belum matang dan belum dewasa secara karakter, belum matang secara sikap. Bahkan digambarkan mereka ini seperti anak-anak yang memerintah. Maka di dalam ayat yang ke-8 akan terjadi seperti ini. Sungguh Yerusalem telah runtuh dan Yehuda telah rubuh, sebab perkataan mereka dan perbuatan mereka melawan Tuhan, dan mereka menantang kemuliaan hadirat-Nya. Jelas kalau mereka belum dewasa tapi mereka memimpin, maka ujung-ujungnya adalah kekacauan. Karena itu, ibu bapak saudara semuanya, pastikan kalau Anda sebagai seorang pemimpin, Anda harus matang, Anda harus menjadi dewasa lebih dulu. Anak-anak tidak layak untuk memimpin. Bukan soal umur, tapi lebih daripada dia belum cocok, belum punya kematangan untuk memimpin. Karena memimpin tidak hanya memimpin dirinya sendiri, tapi juga memimpin banyak orang. Dan buat kita semuanya,
untuk kita memilih pemimpin, maka kita benar-benar harus hati-hati, benar-benar harus selektif. Misalnya dalam era pilkada yang sebentar lagi kita jelang, memilih presiden, memilih siapapun juga, pastikan Anda dan saya hati-hati. Jangan kita menentukan pilihan karena maaf ada sponsor tertentu. Jangan sampai kita menentukan pilihan karena dibayar. Jangan sampai seperti itu. Nanti yang kita pilih adalah orang-orang yang tidak dewasa. Nanti yang kita pilih adalah orang-orang fasik. Yang kita pilih adalah orang-orang jahat. Dan bayangkan apa yang terjadi dengan bangsa kita, dengan kota kita, seandainya dipimpin oleh orang-orang yang jahat, yang tidak punya kompetensi, dan khususnya tidak punya integritas. Itu sungguh akan menjadi kerugian terbesar buat kita semuanya. Karena itu tentukan pilihan kita dan pastikan kita memilih mereka yang matang dan dewasa. Mereka punya karakter yang teruji dan integritas mereka terlihat dengan jelas. Dan buat kita pemimpin, jangan sampai kita lupa bahwa kita satu kali harus mempertanggungjawabkan kepemimpinan kita. Bukan kepada organisasi, bukan kepada partai misalnya, dan bukan kepada orang yang memberikan kepada kita tugas. Tetapi satu kali kita semuanya sebagai pemimpin, entah kita pemimpin di gereja, pejabat pemerintah, bahkan kita pemimpin dalam bisnis, kita harus bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Ayat yang ke-13 dikatakan, Tuhan mengambil tempat untuk menuntut dan berdiri untuk mengadili bangsa-bangsa. Tuhan akan menuntut apakah selama kita memimpin, kita menjadi pemimpin yang baik, pemimpin yang jujur, pemimpin yang setia, pemimpin yang punya integritas, ataukah kita justru memanfaatkan jabatan itu, mengambil keuntungan sebesar-besarnya untuk diri kita sendiri. Apakah kita justru menyalahgunakan itu sehingga kita tidak membawa hal yang baik buat orang-orang yang kita pimpin. Justru sebaliknya, keadaan menjadi tambah runyam dan kacau ketika kita memimpin. Ingat, satu kali kita harus mempertanggungjawabkannya di hadapan Tuhan. Karena itu pesan firman Tuhan hari ini jelas. Yang pertama, seorang pemimpin haruslah mereka yang matang dan dewasa, dan tentu saja takut akan Tuhan. Hal yang kedua, kepemimpinan yang baik akan membawa kesejahteraan. Sebaliknya, kepemimpinan yang buruk akan membawa kehancuran. Yang ketiga, bahwa kita semuanya seorang pemimpin harus mempertanggungjawabkan kepemimpinan kita, tidak hanya kepada mereka yang memberikan tugas, tetapi lebih daripada itu kita harus bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Siapkah Anda? Tuhan memberkati.